Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke bosku, kali ini kita akan membahas masalah penting apa enggak ya dilakukan penyotiran pada budidaya ikan gurame yang dibesarkan. Soalnya ya ada pertanyaan dari salah satu bosku, dari salah satu subscriber. Ini akan saya jelaskan di sini biar para bosku semua yang belum tahu bisa mengerti juga. Tapi sebelum itu bosku, tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Dalam berbudidaya ikan gurame itu, kalau menurut saya itu, mungkin ini pendapat saya itu akan kontroversi dengan para teman-teman yang lain. Soalnya kalau menurut saya itu untuk penyutiran tuh enggak terlalu penting bosku. Jadi umpamanya kita tabur 4.000 atau 3.000 tuh mulai tabur, kalau bibitnya itu kan sudah, umpamanya kita ngambil yang bibit A-nya apa B-nya itu nanti jadinya kan tetap lucah, enggak sama besarnya itu enggak sama semua. Tapi kita enggak perlu itu untuk menyotir. Soalnya apa? Nanti itu yang jelas pada waktu panen itu bakulnya itu tetap yang diambil itu mulai A sampai C bosku. Jadi pengambilan tuh kalau bakul tuh ada yang mulai 3 on, 4 on sampai 5 on, bahkan 6, 7 itu biasanya diambil. Itu karena memang pesennya dari restorannya begitu. Saya berani bilang begitu soalnya ini menurut pengalaman saya, dan kemarin saya itu ikut setor ke resto-resto di daerah Kediri, ikut Bose Repudameh, bagaimana pemasarannya di restoran-restoran daerah Kediri, dan ternyata itu per restoran itu tidak sama bosku. Ada yang mintanya itu bobotnya ya 3 on, ada yang 4 on, ada yang 5 on, bahkan ada yang minta 7 on. Jadi kalau yang minta 7 on itu dikasih yang 5 on ya tidak mau, yang minta yang 5 on dikasih yang 7 on tidak mau. Makanya bakul ngambil itu kalau timbang basah nih bosku, kalau di daerah saya tidak tahu kalau timbang kering gimana di daerah Blitar, Tulungagung. Soalnya saya sendiri sama teman-teman tuh jarang panen kering. Mungkin kalau panen kering itu bisa semuanya langsung diambil, tapi kalau panen basah yang biasanya itu setor ke resto-resto, tetap pengambilan itu mulai ukuran 3 on sampai 6-7 on bos. Jadi melihat pasar yang ramai yang bagaimana, terus pesanan di restonya itu bagaimana. Jadi pengambilannya enggak mungkin harus 5 on semua, 6 on semua, enggak. Jadi makanya untuk penyutirannya itu bagi saya itu enggak terlalu penting ya. Soalnya itu nanti kalau umpamanya disutir biar ikannya tuh rata 5 onan atau 6 onan ya. Kalau nyari yang 3 on, yang 4 on kemana bakulnya, malah nanti biasanya sulit suruh ngambil itu bosku. Jadi rucah atau mulai ukuran ABC itu justru nanti bakul itu kalau ngambil mencari ukuran itu gampang. Jadi mau cari yang 3 on ada, yang 4 on ada, yang 5 on ada, itu bakulnya malah tidak bingung. Tapi kalau ikannya itu rata semua,
itu malah bakulnya nanti kalau nyari ukuran malah bingung, pindah-pindah, biasanya malah disuruh ngambil itu malah sulit, nggak mau dia tuh, soalnya ukurannya nggak ada yang masuk. Kalau ukuran yang mau cari yang umpamanya ikannya itu 5 onan, mau cari yang 3 onan nggak ada, makanya ya nggak mau ngambil. Jadi untuk pendapat saya itu untuk penyutiran ikan gurame mungkin waktu taburnya itu 1 bincol, nanti ukuran 1 pak disutir, dipilih yang kecil diwarnai kecil, yang besar itu tidak terlalu penting untuk penyutirannya, itu menurut pendapat saya. Tapi mungkin dari para bosku ada yang punya pendapat lain atau punya alasan lain, ya nggak apa-apa komen di channel ini biar nanti bisa buat sharing para teman-teman, para bosku yang lainnya. Jadi intinya itu kalau kita budidaya gurame untuk penyutirannya itu bagi saya tidak terlalu penting. Argumen dan alasannya itu sudah saya jelaskan seperti itu. Justru biasanya tuh kalau penyutiran kita tuh enggak hati-hati, umpamanya kan pasti kalau penyutiran tuh kita terjun ke kolam, kita jaring, kita pilih, diambil yang kecil-kecil, disendirikan, dicarikan kolam lain, nanti yang besar disamakan yang besar. Itu nanti kalau kita enggak hati-hati, sistemnya enggak tahu, ikannya malah stres, ya, itu nanti memang jelas menghambat pertumbuhan daripada ikan itu sendiri. Jadi mudah sebenarnya kalau kita budidaya ikan gurame itu tidak perlu adanya penyutiran. Nah, itu menurut pendapat saya, bosku. Saya berbicara seperti ini sudah saya praktekkan, ikut-ikut ke resto-resto, dan dari dulu pengambilannya itu kan gurame setahu saya seperti itu, para bakul itu, baik itu bakul di Republik Gurame atau bakul di lainnya. Saya sendiri juga banyak juga teman-teman bakul lainnya itu pengambilan seperti itu. Jadi bakul itu tetap memilih menurut ukuran restoran yang disetorinya, mulai dari ukuran 3 on sampai ukuran 6 sampai 7 biasanya. Cuman nanti pasarnya itu yang rame apa, kalau yang rame 4 on yang diambil banyak ya yang 4 on. Makanya bagi para pemula, kalau umpamanya budidaya ikan gurame ya tidak perlulah itu penyutiran. Ada yang bertanya lah, nanti kalau yang kecil-kecil itu kan tidak bisa makan, kalah makannya sama yang besar. Justru paling kalau kecilnya, sekecil-kecilnya itu kalau umparan tebaran tuh umurnya sama, bosku, itu yang besar nanti paling ya sekitar 7-8 on, yang kecil-kecil paling kecil 3 on, bosku, ya itu sudah masuk. Kalau ya ada 1-2 mungkin itu biasanya itu ada, tetap sebesar korek jas, itu namanya ikan kunting, itu sudah agak besar itu, walaupun nanti waktu panen di barengkan sama adiknya lagi ya tidak bisa besar, tetap seperti itu. Jadi karakteristik kalau ikan gurame normal nanti yang besar itu ya 7 on, yang kecil paling kecil itu tetap paling tidak 3 on gitu. Dan sifat daripada ikan gurame sendiri itu aslinya kan pemakan tumbuh-tumbuhan, bosku. Jadi jangan takut nanti yang kecil itu dimakan yang besar, ya. Ini sifat ikan gurame itu tidak kanibalisme. Soalnya pemakan tumbuh-tumbuhan, beda dengan ikan yang lain. Mungkin kalau bosku beternak lele itu ya memang kalau ukurannya tidak sama, ada yang besar itu kalau lapar nggak cepat dikasih makan, yang kecil-kecil itu dimakan. Tapi kalau ukuran gurame umpamanya biasa itu, saya itu kalau panen nggak terlalu bersih, ada 1-2 itu sisanya, bosku, tetap saya taburi yang kecil, padahal itu sudah ukurannya itu yang sisa itu paling ya sekitar 5 on 6 on, saya tabur
lagi ukuran kecil sebesar 1,5 cm ya hampir sebinsol itu ya enggak masalah, enggak dimakan. Soalnya ikan gurame itu sifatnya adalah sifat pemakan tumbuh-tumbuhan, dia tidak akan kanibal memakan adik-adiknya. Jadi jangan khawatir, walaupun tidak dipilih, tidak disortir, tetap ikan itu akan aman dan nanti justru beraneka ukuran mulai 3 sampai 5 on itu nanti jadinya bakulnya malah akan senang, tidak akan bingung. Soalnya berbagai macam ukuran itu ada. Jadi kalau mau ngambil 3 sampai 4 on itu ada. Nanti kalau ukurannya itu rata semua 5 onan ya bakulnya itu malah sulit nanti cari ukuran yang di bawah-bawahnya. Jadi dalam kita berbudidaya ikan gurame kalau bisa mudah, kenapa kita buat sulit? Oke bosku, sementara itu saja sharing-sharingnya, mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa menjadi gambaran bagi para bosku semua. Tetap semangat. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.